Halo semuanya, saya Anzafa Gripinariskullah dengan NIM 253303611402. Saya dari kelas 2 Malam A ingin menjelaskan tugas UTS saya yang untuk membuat website produk penjualan bayi. Di sini tugas UTS dari rekayasa perangkal lunak yang dosennya yaitu Pak Ahmad Ridwan. Nah, di sini saya membuat website untuk menjual produk bayi yang bernama All About Your Babies. Ini adalah toko online baju bayi. Nah, yang pertama identifikasi potensi lokal. Nama dan deskripsinya yaitu nama tokonya All About Your Babies. UMKM lokal yang menjual baju, perlengkapan, dan aksesoris bayi. Produk ringan, lembut, dan aman untuk kulit si kecil. Berpotensi besar karena setiap harinya ada bayi yang lahir. Lokasi atau asal daerah. UMKM rumahan di daerah tempat tinggal saya, Kota Medan. Distribusi awal masih dari mulut ke mulut dan marketplace umum seperti Instagram dan WhatsApp. Mengapa belum dikenal dan dapat dampak digitalisasinya? Belum punya etalase digital sendiri, hanya WA dan marketplace. Foto produk belum tertata, sulit dibandingkan calon pembeli. Dampak digitalisasinya yaitu jangkauan luar kota, branding kuat, transaksi 24/7 lewat Mitrans. Target pengguna utamanya yaitu ibu muda dan calon ibu yang mencari baju bayi lucu dan aman. Keluarga atau kerabat yang ingin memberi kado kelahiran, reseller kecil yang ingin stok baju bayi murah berkualitas. Komunitas parenting yang aktif di sosial media. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional. 1. Registrasi dan user login. Memiliki email dan nomor telepon atau nomor telepon. Kedua, etalase produk dan pencarian. Ketiga, detail produk multigambar. Yang keempat, keranjang belanja. Kelima, check out dan pembayaran. Keenam, riwayat dan status pesan user. Yang ketujuh, panel admin, yaitu meliputi kelola produk, gambar, pesanan, dan user. Kebutuhan non fungsionalnya juga ada performa halaman utama, kurang dari 3 detik, koneksi 4G. Keamanannya password di hash, session admin terpisah. Usability-nya responsif mobile, navigasi satu tangan, keterjangkauan berjalan di XAMPP atau hosting murah. Ini masih menjadi kelemahan dari website saya. Nah, pengguna sistemnya atau user role-nya ada pelanggan atau user. Bisa daftar, login, lihat produk, keranjang, check out, bayar, dan lihat pesanan. Admin loginnya terpisah. Bisa mengelola produk dan multigambar, kelola pesanan dan ubah status, lihat daftar user, dan dashboard statistik. 3. Konsep arsitektur perangkat lunak. Nama aplikasinya All About Your Babies. Dipilih karena menggambarkan satu tempat lengkap untuk segala kebutuhan bayi. Frasa bahasa Inggris dipilih agar terdengar modern, mudah diingat, dan cocok dijadikan brand toko online. Visi dan misinya. Visi menjadi toko online baju pilihan utama keluarga muda dengan produk lembut, aman, dan harga terjangkau. Misinya menyediakan etalase digital yang cepat, ramah mobile, dan pembayaran aman. Modul utamanya ada beranda dan etalase, autentifikasi atau verifikasi, keranjang dan check out, dan modul admin. Nah, alur kerja sistemnya yaitu user buka beranda, lalu lihat produk terbaru. Klik produk, detail, tambah ke keranjang, login atau daftar, check out, dan mengisi alamat. Bayar via Mitrans Snap atau status terupdate. Lalu admin login dan admin bisa mengelola produk dan mengubah status pesanan. Nah, di sini ada user case diagram. Bisa kita lihat di sini, akan saya jelaskan nanti di Draw.io. Di sini juga ada activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Nah, kali ini saya akan menunjukkan detail dari diagram-diagram tersebut. Nah, di sini ada user case. User case-nya memiliki dua aktor yaitu user dan admin.
User bisa mendaftarkan akunnya terlebih dahulu, lalu kemudian dia bisa login, melihat produk, dan mengelola keranjangnya. Lalu dia men-check out dan bayar dengan Mitrans. User tinggal menunggu pesanan sampai ke rumah. Sedangkan admin, dia bisa mengelola produk, mengupload gambar, login tentunya, lalu mengelola pesanan yang dibuat oleh si user, melihat dashboard, dan mengelola pelanggan atau bisa dibilang mengelola pesanan. Nah, selanjutnya kita ada activity diagram. Di sini kita bisa mulai lalu membuka website. Website menampilkan halaman login atau daftar. Lalu website akan menanyakan sudah punya akun. Jika tidak, kita akan klik daftar dan isi form dengan nama, email, dan nomor telepon. Jika iya, dia langsung mulai ke input email atau HP dan password. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan jika kita belum punya akun. Jika kita sudah mengisi form, maka website akan memvalidasi data dan cek duplikat email. Nah, jika login berhasil, langsung tersimpan di table user database. Jika tidak, tampilan error dan validasi data cek duplikat email kembali. Jika berhasil, kita ke redirect halaman login dan masukkan email dan password yang tadi. Lalu kita diverifikasi. Jika login berhasil, maka lanjut ke buat session dan tampil di beranda. Jika tidak, tampilan error dan verifikasi kembali. Lalu kita kembali ke yang berhasil. Jika kita sudah berhasil, maka kita bisa melihat produk baju bayi. Nah, selanjutnya kita akan memilih produk dan lihat detail. Sudah. Lalu ambil data produk dan multi gambar dari database. Apakah kita ingin menambahkan keranjang? Ya. Jika iya, kita akan menambahkan klik ke keranjang. Jika tidak, akan lihat daftar produk kembali. Nah, jika iya, kita akan cek stok dan simpan ke tabel keranjang. Apakah Anda ingin men-check out-nya? Jika tidak, akan kembali lagi ke pilih produk dan lihat detail. Jika iya, kita akan men-check out dan isi alamat kirim. Lalu pesanan dibuat dan kode pembayaran akan dikirim. Bayarnya menggunakan Mitrans. Jika pembayaran sukses, akan status pesanan akan terupdate. Nah, jika tidak, status gagal atau pending. Selanjutnya, jika status pesanan sudah siap, tampilan halaman sukses dan masuk notifikasi selesai. Selanjutnya, kita ke sequence diagram. Sequence diagram ini saya gunakan sequence diagram login ya, teman-teman. User bisa membuka halaman login di web, lalu web akan menampilkan form login. Selanjutnya, kita harus menginput email dan password. Nah, jika belum ada, kita harus mendaftarkan akun kita terlebih dahulu. Lalu, website akan mengirim data login ke authentication controller atau verifikasi. Lalu ada validasi kredensial. Lalu data user akan dicek oleh database. Jika sudah, database akan mengirimkan sinyal kembali data user dan hasil validasinya. Login berhasil. Nah, di sini ada kedua kemungkinan, yaitu login berhasil dan kita akan masuk ke website home-nya. Jika login gagal, maka akan ada pesan error. Selanjutnya, kita ada kelas diagram. Di sini user, keranjang, dan pesanan item itu saling terhubung. Di sini di dalam user bisa dilihat masing-masing ada apa saja. Juga keranjang, pesanan, dan pesanan item. Sedangkan admin bisa mengelola produk, kategori produk, dan produk gambar. Juga pesanan itemnya. Produk dan pesanan item saling terhubung. Di sini banyak yang saling terhubung. Nah, selanjutnya kita akan Selanjutnya kita akan melihat tampilan websitenya. Ini adalah prototipe dari tampilan website yang saya buat. Di sini ada klik masuk produk,
beranda jika kita sudah memasuki websitenya. Kita akan disambut oleh selamat datang di All About Your Babies. Kita akan langsung saja ke websitenya. Tapi sebelum itu kita harus menghidupkan exam terlebih dahulu karena di sini servernya masih menggunakan localhost. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke browser. Jika sudah berjalan, kita akan kembali ke browser. Nah, di sini kita katakan saja kita belum punya akun, dan kita akan mendaftar di sini. Nah, di sini kita akan mengisi data kita. Tetapi saya sudah punya akun. Saya akan masuk dan saya akan mengisi namanya. Terlebih dahulu. Nah, sudah nih. Kita akan disambut selamat datang di All About Your Babies, toko dan baju bayi lucu dengan pilihan tema pink dan biru muda. Lembut, nyaman, aman untuk si kecil kesayangan. Kita bisa melihat di sini berandanya, produk-produknya. Kita bisa melihat isi keranjang kita. Lalu kita bisa melihat pesanan kita. Ini adalah pesanan yang sebelumnya saya buat. Saya tes. Nah, di sini kita bisa melihat baju-bajunya dan tambahkan ke keranjang. Lalu kita bisa melihat keranjang kita. Lalu kita bisa check out. Dah, kita tinggal mengisi alamat kita. Lalu kita akan membayar. Nah, ini adalah kode Mitransnya. Lalu kita bisa keluar. Kembali ke alamat kita akan masuk sebagai admin. Di sini admin sudah memiliki email dan password dan bisa diubah. Nah, sebagai admin kita bisa melihat dashboardnya, yaitu total produk, total pesanan, pelanggan, dan omsetnya kita. Nah, di sini adalah pesanan-pesanan yang sudah dibuat oleh user tadi. Nah, kita di sini bisa menambahkan produk. Contohnya seperti ini. Nama produk, kita akan memilih fotonya terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah singlet bayi. Kita masukkan deskripsinya. Lalu kita masukkan harganya dan stoknya. Lalu kita klik simpan. Nah, otomatis produk akan tertambah di etalase toko di halaman user juga. Nah, ini adalah pesanan-pesanan tadi. Kita bisa mengupdate status pesanannya. Misalnya ini tadi sudah dibayar. Nah, kita akan mengupdate, muncul notifikasi di sini. Lalu di halaman user akan juga seperti itu. Nah, ini adalah pelanggan kita. Data pelanggan kita. Nah, kita juga bisa keluar. Selanjutnya di database ada tabel admin, kategori, keranjang, pesanan item, produk gambar, dan user. Di sini admin cuma satu ya. Bisa ditambah juga kok. Kategorinya juga. Pesanannya ada 2 ya, seperti yang tadi. Nah, ini pesanan itemnya juga. Produknya ini ada 5 karena tadi yang awalnya 4, lalu kita tambahkan 5. Ini gambar-gambar dari produknya. Dan ini adalah data user yang tadi. Selanjutnya implementasi website HTML. Mengapa saya memilih
Potensi ini, toko baju bayi lokal punya pasar yang stabil, kelahiran terjadi setiap hari, dan ibu muda sangat aktif berbelanja online. Digitalisasi membantu UMKM menjangkau pembeli luar kota tanpa biaya marketing besar. Tantangan pengembangan nyatanya yaitu verifikasi akun mid-trans production, manajemen stok real time saat pesanan paralel, foto produk berkualitas dan deskripsi konsisten, hosting domain SSL agar dapat diakses oleh internet yang saya katakan tadi. Kita masih memiliki server di dalam localhost. Rekomendasi pengelolanya yaitu direkomendasikan kelola langsung oleh pemilik UMKM sebagai admin utama bersama satu orang admin operasional untuk input produk, balas chat, dan update status pesanan. Alasannya, pemilik paling paham produk dan pelanggan sehingga branding tetap autentik. Rencana pengembangan lanjutnya yaitu notifikasi WhatsApp otomatis untuk status pesanan, fitur ulasan dan rating produk, voucher diskon dan program member, integrasi ongkir otomatis, versi PWA agar bisa diinstal di HP pelanggan. Nah, di sini saya akan mencantumkan link YouTube saya, dan ini adalah link simulasi diagram dari website Draw.io tadi yang saya jelaskan. Sekian, nama saya Anzaf Agripina Rizkullah dengan NIM 2533036111402. Saya berasal dari kelas malam 2A Teknik Informatika. Terima kasih.